Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Saudagar Komputer dengan saya, Karis. Di sebelah saya udah ada laptop gaming viral. Laptop yang beberapa bulan terakhir banyak banget dibicarain. Laptop karya anak bangsa yang bagus banget katanya. Murah, spesifikasinya tinggi, dan banyak sisi-sisi menarik yang cocok banget buat kita obrolin. Ini dia Axio Pongo. Jadi Axio Pongo itu punya 3 varian, yaitu Axio Pongo 3, 5, dan 7. Dari 3 varian itu perbedaannya terletak di prosesor yang digunakan. Untuk grafiknya semua menggunakan RTX 3070. Intel Core i3 untuk Axio Pongo 3, Intel Core i5 untuk Axio Pongo 5, dan Intel Core i7 untuk Axio Pongo 7. Dan yang kita review kali ini adalah varian tertingginya. Ini dia Axio Pongo 7. Harga dari Axio Pongo sendiri untuk Axio Pongo 3 dijual dengan harga 12.999.000. Untuk Axio Pongo 5 dijual dengan harga 13.999.000. Dan untuk varian tertingginya Axio Pongo 7 dijual dengan harga 15.999.000. Bang, mahal bang, mending beli yang lain. Nah, buat kaum mending tonton terus videonya. Ini adalah harga yang murah dan jauh di bawah harga laptop dengan RTX 3070 yang saat ini berkisar di 20 jutaan. Oke, sebelum kita lanjut, kayaknya temenin saya buat unboxing laptop ini dulu. Biar teman-teman bisa lihat nih, wujud laptopnya tuh kayak apa sih. Yuk langsung aja kita unboxing. Kita lihat dapat apa aja di dalam paket pembeliannya. Wah, ya harusnya normal kayak kita beli laptop gaming, harusnya agak gede-gede gitu. Yang kita dapat, wah susah dikeluarin. Kita ambil dulu laptopnya. Wah. Waduh. Ya emang agak berat teman-teman. Ini kita juga dapet seperangkat apa ini? Wah, berat banget, nggak tahu isinya apa, nanti kita lihat. Ya di dalamnya udah nggak ada apa-apa lagi teman-teman, kosong. Kita singkirkan dulu. Kita singkirin dulu. Ya teman-teman, ini dia laptopnya, dan ini juga kita dapetin. Sepertinya ada charger di sini, tapi nggak tahu ini isinya apa aja karena berat banget. Kita lihat isinya ada apa aja di sini. Wah, ada apa nih? Oh, ternyata ada baterai teman-teman. Baterainya bisa dicopot ternyata. Ini dia chargernya. Waduh, chargernya raksasa banget teman-teman. Udah gak ada apa-apa lagi, kita singkirin lagi. Ya teman-teman, kita di sini dapat laptop dan kita juga dapat baterai yang kita dapat dalam kondisi terlepas. Jadi nanti kita tinggal pasang aja. Di sini juga kita dapat charger teman-teman, yang chargernya gede banget, agak berat teman-teman. Dan kita juga dapat seperti biasa kitab-kitab, buku manual, sama kartu garansi dalam sini, dan ada juga CD driver. Dan ada yang nyelip teman-teman. Ternyata kita juga dapat thermal pasta di sini teman-teman, bisa lihat ada suntikan. Ya, kita dapat thermal pasta dan kita juga dapat thermal pad teman-teman. Ini unik ya teman-teman. Kayaknya saya belum pernah nemuin ketika saya beli laptop terus dapat thermal pasta sama thermal pad. Kalau saya katro, teman-teman boleh kasih tahu saya di kolom komentar. Oh ya, dan satu lagi teman-teman, ternyata kita juga dapat baut kecil-kecil. Ini ada baut kecil-kecil. Prediksi saya sih ini baut untuk upgrade storage ya teman-teman, SSD, M.2 NVMe biasanya. Oke teman-teman, langsung aja kita nyalain laptopnya. Tapi karena ini berantakan, saya bakal sulap kondisinya jadi kayak gini. Oke, ini dia laptopnya. Laptop seperti Axio Pongo 7 ini emang menarik banget. Axio menggandeng Clevo untuk memproduksi laptop Axio Pongo ini. Clevo adalah produsen komputer OEM asal Taiwan yang sangat terkenal dengan laptop-laptop gamingnya yang banyak menggunakan prosesor desktop. Jadi bisa kita simpulkan kalau produk ini tuh bukan hasil eksperimen-eksperimen. Seharusnya ini adalah produk yang udah cukup matang. Penasaran seperti apa spesifikasinya? Yuk langsung aja kita bahas dari prosesornya. Untuk Axio Pongo 7 menggunakan prosesor dari Intel Core i7 11700, fabrikasi 14 nanometer, codename-nya Rocket Lake, yang punya 8 core 16 thread, base clock di 2,5 GHz, dan frekuensi turbonya sampai 4,9 GHz. Dan lengkap juga dengan 16 MB Intel Smart Cache. Integrated grafik dia pakai Intel USD Graphics 750 dengan 32 execution unit.
Teknologinya juga dia udah lengkap, support Intel Fixing Video, Intel Intro 3D teknologi, dan support juga Clear Video SD teknologi. Nah, karena laptop ini pakai prosesor desktop, prosesornya bisa di-upgrade. Asalkan teman-teman upgrade-nya pakai prosesor dari soket Telega 1200. Untuk RAM-nya dia pakai 16 GB DDR4 3200 MHz dual channel. RAM 16 GB menurut saya udah cukup besar ya untuk sekarang. Tapi nggak perlu risau juga karena RAM-nya bisa di-upgrade. Karena laptop ini pakai RAM dengan jenis SODIMM, jadi masih bisa di-upgrade untuk kapasitasnya. Dan menurut Axio, laptop ini masih bisa di-upgrade sampai 64 GB. Selanjutnya untuk storage. Laptop ini menggunakan SSD M.2 NVMe PCIe dengan kapasitas 512 GB. Uniknya, laptop ini mendukung konfigurasi triple storage dan mendukung kapasitas total sampai 6 TB. SSD-nya punya kecepatan baca di 2385 MB per second dan kecepatan tulisnya di 2230 MB per second. SSD yang digunakan ternyata udah cukup bagus nih teman-teman, karena kecepatan baca dan tulisnya sudah hampir sama. Jadi kita bisa tambahin lagi SSD M.2 tanpa melepas yang udah ada. Dan kita juga bisa tambahin lagi storage 2,5 inch, bisa SSD SATA atau hard disk ke dalam laptop ini. Dan baut yang tadi kita dapetin itu untuk upgrade SSD-nya. Selanjutnya untuk discrete graphic. Axio Poco 7 menggunakan RTX 3070 dengan 8 GB GDDR6. Menariknya, discrete GPU tersebut bekerja di mode PCIe x16. Ini berbeda dengan laptop gaming lain yang biasanya bekerja di mode PCIe x8. GPU yang kenceng banget. Pokoknya teman-teman gak usah ragu-ragu, mau main game install aja dan langsung mainin. Sampai sini udah ngiler belum? Yuk kita lanjut. Kita lanjut untuk wireless konektivitas. Dia udah dilengkapi Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.2. Kapasitas baterainya di 56 Wh. Kapasitas yang udah cukup banget untuk sebuah laptop gaming. Dan uniknya baterainya bisa dicopot langsung dari bagian bawah laptopnya. Persis kayak laptop gaming terdahulu. OS-nya udah pakai Windows 11 Pro original teman-teman, anti bajakan-bajakan. Dan di dalamnya juga udah terinstall LibreOffice. Jadi kita semua tinggal pakai aja. Selanjutnya kita ngomongin soal desain dari laptop ini dan aspek-aspek pendukungnya. Laptop Axio Poco 7 ini menggunakan form factor bernama clamshell yang keren banget, gagah dan kokoh. Emang kelihatan agak bongsor sedikit teman-teman, tapi ini desain yang normal dan sering banget kita lihat untuk sebuah laptop gaming. Material yang digunakan di laptop ini adalah logam untuk bagian punggung layar atau covernya. Dan untuk bagian lainnya pakai polikarbonat. Material yang bagus ditambah plus warna hitam dengan finishing matte yang bikin laptop ini makin kelihatan jadi sangar banget. Laptop ini punya ukuran dengan panjang 37,8 cm, lebarnya 26,7 cm, dan tebalnya 3 cm. Yang menghasilkan bobot di 2,79 kg untuk laptopnya saja. Kalau ditambah sama chargernya beratnya 700 gram. Jadi kalau dibawa kemana-mana tuh dua-duanya di total beratnya 3,49 kg. Kita lanjut ke layarnya. Nah, layarnya ini berukuran 16,1 inch yang punya resolusi sudah Full HD 1920x1080 pixel. Refresh rate di 144Hz, 100% sRGB, dan permukaannya doff atau anti-glare, sehingga lebih nyaman saat digunakan di ruangan minim cahaya karena tidak mematukan bayangan. Layar yang pas untuk segala kegunaan, gaming, editing foto, editing video, desain nonton, dan masih banyak lagi. Bingkai layarnya juga udah tipis di sisi kanan dan kirinya, jadi makin terasa cukup luas aja untuk layarnya, kecuali di bagian atasnya yang agak tebal sedikit karena ada webcam yang punya resolusi 720p 30fps. Kurang lebih kualitas dari webcamnya kayak gini. Halo teman-teman semua, ini adalah hasil webcam dari Axio Poco 7 dan ini juga suara dari mikrofonnya. Gimana menurut teman-teman hasil dari kamera dan suara mikrofonnya? Boleh tulis di kolom komentar. Berikutnya kita bicara soal speaker. Laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan arah keluaran suara ke bawah. Untuk sebuah laptop gaming di 2023, suaranya sedikit kurang kencang tapi jernih dan jelas. Untuk kualitasnya sih masih oke dan masih bisa dinikmati lah. Lagi pula kebanyakan gamer pasti lebih seneng pakai headset gaming, ya nggak? Nah, suara speakernya kayak gini. Selanjutnya kita turun ke bagian keyboardnya.
Laptop gaming ini menggunakan keyboard yang dilengkapi tombol numpad. Tombolnya berwarna hitam dan pinggirannya berwarna putih susu. Dan ukuran tombol rollnya juga sama nih kayak tombol lainnya, jadi nggak kecil. Tombolnya besar-besar dan pas banget sama jari kita. Untuk kenyamanan ternyata nyaman banget dipakai buat ngetik. Keyboard ini sudah dilengkapi dengan lampu backlit RGB dengan 1 zona warna dan 4 tingkat kecerahan. Turun lagi ke bawah ada touchpad yang posisinya sejajar dengan tombol spasi dan tombol alt kanan. Jadi waktu ngetik masih tergolong nyaman. Touchpadnya juga dilengkapi dengan tombol fisik untuk klik kiri dan klik kanan, sehingga terasa masih menggunakan mouse. Oke, kita lanjut ke bagian port sama konektornya. Di sebelah kiri ada satu buah USB 3.2 Gen 1 5GB dan ada satu buah USB 2, satu buah 3,5 mm mikrofon jack, ada 3,5 mm audio combo jack juga. Di sebelah kanan ada satu buah SD card reader, satu buah USB-C 3.2 Gen 2 10Gbps, USB 3.2 Gen 2 10Gbps, satu HDMI, 2 mini DisplayPort, 1 GB Ethernet, satu lubang charger, dan ada satu Kensington lock slot. Selanjutnya kalau ngomongin laptop gaming kayaknya nggak lengkap nih kalau kita bicara soal sistem pendingin dari laptop ini. Laptop ini punya sistem pendingin dengan 5 buah heat pipe dan 2 buah kipas. Untuk lubang pembuangan udaranya ada 2 titik di sebelah kiri sama di belakang. Jadi lubang udara panasnya nggak mengarah ke tangan kita yang ada di sebelah kanan yang lagi pegang mouse. Ini sangat-sangat memperhatikan gamers banget. Selanjutnya kita tiba di pengujian performa dari laptop ini. Nanti kita bakal cobain buat jalanin beberapa software benchmark dan juga nanti kita bakal coba main-main game dikit nih. Penasaran performanya kayak apa? Yuk langsung aja kita cobain. Pertama kita running Cinebench R20, kita looping 5 kali aja dengan charger. Skor pertama yang didapat di 2917, seterusnya stabil di 2800-an. Skor yang udah cukup besar. Suhu ketika menjalankan Cinebench R20 rata-rata di 60-an derajat Celcius. Hanya di running pertama aja yang bisa mencapai 70-an derajat Celcius. Ini adalah suhu yang masih cukup adem. Selanjutnya untuk Blender 3.6 BMW 27 Scene. GPU rendering selesai dalam waktu 4 menit 49 detik. Waktu yang udah cukup cepat sih, tapi harusnya bisa lebih cepat lagi. Berikutnya kita main game. Kita jalanin GTA 5 di 1080p dengan preset high. FPS yang didapat berkisar di 110 sampai 140 fps. Turun naik tergantung kondisi di dalam game. Saat di dalam kota rata-rata FPS yang didapat di 120-an fps. Ini udah lancar banget dan buat kamu yang suka main GTA roleplay ini juga udah pasti bisa. Nah, berikutnya adalah suhu ketika menjalankan GTA 5. Teman-teman bisa lihat grafiknya. Suhu tertinggi yang dicapai di 89 derajat Celcius dan saat bermain suhunya stabil di 80-an derajat Celcius. Berikutnya kita main Need for Speed Heat. Kita jalanin di 1080p juga dengan preset yang sama yaitu high. Ini adalah tampilan saat pertama kali kita mainin game ini. Kita dapat FPS berkisar 60 sampai 89 fps. Rata-ratanya di 70-an fps. Game ini bisa dimainkan dengan lancar dengan grafis yang sangat-sangat keren banget. Terakhir kita main CSGO di 1080p dengan preset high juga. FPS yang kita dapat berkisar di 220 sampai 260 fps. Bener-bener FPS nya di 200-an. Gede banget. Kebayang gak tuh lancarnya kayak gimana? Rata-rata FPS yang kita dapetin saat bermain di 240-an fps. Lancar banget. Mungkin saking lancarnya musuhnya belum sempat tembak, kalian udah bisa nembak kali ya. Nah, gimana pendapat teman-teman soal performa dari laptop ini? Boleh banget tulis di kolom komentar, kita diskusi. Terakhir saya mau bahas poin penting dari laptop ini. Pertama, dia punya prosesor yang kenceng dan bisa di-upgrade. Sebuah kemampuan yang gak banyak dimiliki oleh para pesaingnya. Yang kedua adalah kemampuan triple storage yang sangat bagus. Mengingat ukuran data game sekarang itu cukup besar-besar. Jadi gamers sangat membutuhkan ini. Yang ketiga, tipe RAM SODIMM yang bisa di-upgrade itu juga bagus. Apalagi bisa di-upgrade sampai 64GB. Gamers mana lagi yang gak akan upgrade RAM? Pasti upgrade RAM. Keempat, layar yang besar dan kekinian dengan 100% sRGB. Cocok banget untuk gamers dan bisa dipakai juga untuk editing, desain, dan kegunaan lainnya. Berikutnya untuk sistem cooling dari laptop ini yang sepertinya nggak bercanda, karena terdapat 2 buah lubang pembuangan untuk menghasilkan suhu yang lebih baik.
Oh iya, desainnya juga bagus teman-teman. Cuma emang agak besar ya untuk sebuah laptop gaming di tahun sekarang. Tapi lagi-lagi wajar karena di dalamnya ada sistem yang performanya nggak main-main. Dan saya juga harus objektif nih teman-teman. Saya ada satu yang kurang puas sama laptop ini, yaitu soal speaker. Saya juga nggak tahu kenapa speakernya seperti kurang lepas suaranya, padahal udah terdengar enak dan jelas, tapi ya kurang lantang aja. Tapi masih oke kok, karena ada software juga untuk menyesuaikan suaranya. Kayaknya ini jadi salah satu laptop gaming yang menarik nih, di harga nggak sampai 16 juta. Dan buat teman-teman yang lagi cari-cari laptop gaming dengan spesifikasi yang tinggi, murah, dan maksimal performanya juga upgradable, saya rekomendasi laptop ini buat teman-teman. Untuk link pembelian nanti saya taruh di kolom deskripsi. Nah, untuk pembelian teman-teman bisa kunjungi website saudagarkomputer.com atau datang langsung ke outlet Saudagar Komputer terdekat. Oke, mungkin sampai sini aja. Seperti biasa, saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like video ini, komen kalau ada pertanyaan, dan share video ini. Jangan lupa juga nih teman-teman, subscribe channel YouTube Saudagar Komputer dan aktifkan lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari kita. Follow juga sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan salam teknologi.